Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas HP gaming yang harganya 1 jutaan lebih dikit. Biasanya kalau 1 jutaan lebih dikit itu kalian dapat prosesor UniSoC Tiger T606. Nah, di box ini saya dapetin Snapdragon 680 dan RAM ya lumayan sih ya. Dan storage yang gede banget 128 GB dan sudah UFS. Wow, keren banget. Nah, biasanya kan harga segini kita dapat prosesor dari UniSoC Tiger T606. Biasanya teman-teman tuh bilang, kalau UniSoC itu susah diperbaiki bang, dan Kang Servis gak mau nerima karena susah perbaikinya. Saya nggak tahu juga ya apakah beneran susah atau emang untuk saat ini ya mungkin agak sulit ya diperbaiki. Mungkin next UniSoC gampang diperbaiki. Ya nggak tahu juga, kan perkembangan teknologi semakin lama semakin lama terus berinovasi gitu ya. Ya udahlah, kita langsung aja unboxing yang ini. HP gaming yang harganya sejutaan. Saya pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja unboxing smartphone ini. Oh ya, smartphone ini kalian bisa beli dengan harga 1,4 juta. Jadi ini keren banget. Dapat HP gaming Snapdragon. Karena di tahun sekarang Snapdragon kayaknya kurang populer. Karena sekarang rata-rata HP murah pakainya MediaTek ya, kecuali kelas flagship baru pakai Snapdragon Gen 8. Seingat saya dulu nih prosesor yang dicengin banget karena emang UniSoC terkenal panas dulu ya. Sekarang udah jadi favorit banget. Nah, ini adalah Redmi 10C. Smartphone ini pernah saya belikan ke keluarga juga. Harga pertama kali launching untuk varian RAM 4/64 GB saya beli dengan harga 1,8 atau 1,7 lupa ya. Dan ini adalah varian RAM 4 dengan internal storage di 128 GB. Pertama kali launching atau setahun yang lalu launching harganya di 2,1 juta. Kebayang 2,1 juta sekarang kalian bisa beli baru resmi dengan harga cuma 1,4 juta. Bekasnya mungkin seharga 900.000 ya, karena barunya aja segitu. Untuk varian RAM 4 kan turun 400.000 atau 500.000 bekasnya. Jadi kalau kalian pengen yang murah lagi, kalian bisa beli bekas di dekat kota kalian, seperti cari di Facebook atau di OLX ya. Kalau pengen beli baru resmi ya belinya di link yang ada di deskripsi. Nah, ini ya, dia menggunakan Snapdragon 680 dan di sini kameranya 50 megapiksel dan kamera selfie-nya 5 megapiksel. Ukuran layarnya 6,7 inch, belum ada refresh rate gitu ya. Biasanya kan 90 Hz, ini belum ya. Dan baterainya 5000 mAh dengan adapter charger 10 watt, tapi ini sudah mendukung fast charging 18 watt. Kalau iTels 23 itu belum ya. Kalau kalian ganti charger pun belum mendukung. Oke, di sini ada HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian dalam paket penjualannya ada SIM ejector, kemudian ada buku-buku, masih dipegang sama Alvin. Kalau dulu pegang sama Alvin, setiap ngeluarin produk itu bikin terkejut-kejut ya. Sekarang kan terakhir yang bikin viral adalah Redmi 12. Redmi 12 pun sekarang harganya sudah turun. Kemarin saya lihat untuk RAM 8/256 GB kalau nggak salah ya harganya di 1,8 juta rupiah. Mungkin next bakalan saya unboxing ya itu produknya karena murah banget. Apakah bener apa enggak? Bentar kita coba lihat. Ini adapter chargernya masih 10 watt, belum 18 watt. Jadi kalau kalian pengen adapter charger yang fast charging, beli yang 18 watt baru bisa. Jadi harus beli adapter charger ya. Kemudian kabel USB Type-C. Standar banget untuk tahun sekarang USB Type-C. Harga 900 ribuan aja udah USB Type-C biasanya. Nah, kita kletek dulu yang ini, plastik-plastikan ini. Oke. Ini ya tampilan unitnya seperti ini aja, simple banget. Kita kletek juga bagian belakangnya ini. Ya, dari desain sih emang sudah ketinggalan banget ya menurut saya desain seperti ini, karena sekarang tuh trennya desainnya kamera yang besar-besar. Cuma ini menjadi ciri khas Xiaomi atau Redmi pada zaman itu di harga segini. Ya, trennya juga gini-gini aja dulu ya. Dengan tombol power di sini, volume up, volume down. Di bagian atas ada lubang jack audio dan di bagian kiri ada SIM tray. Dan SIM tray-nya udah mendukung triple slot. Jadi kalau kalian pengen cari HP yang udah lengkap, ini bisa jadi pilihan. Yang saya sayangkan di HP ini adalah RAM-nya masih 4 GB, belum di 8 GB.
Ya sayangnya segitu aja sih ya. Di bawah ini ada lubang jack audio, maksudnya lubang mikrofon dan lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Lubang jack audio di atas ya, lupa saya tadi. Dan di bagian belakang ini ada fingerprint ya, dengan ada AI super kamera 50 megapiksel, dan di sini ada dual kamera. Itu simple banget desainnya, dan ini menarik banget nih. Kita coba hidupkan HP-nya. Nah, ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail dari AnTuTu Benchmark dan lain-lain. Balik lagi dengan Gadget Max di sini, dan ini adalah tampilan awal dari Redmi 10C, dan smartphone ini sekarang harga terjangkau. Nah, smartphone ini kalian bisa beli di tahun 2023 di bulan September dengan harga 1,40.000. Saya belinya di Shopee. Nah, selain itu saya nggak tahu ya harganya seperti TikTok, Tokopedia, dan Lazada itu saya nggak tahu apakah 1 juta atau 900.000, saya nggak tahu. Tapi kalau di Shopee kalian cari harganya di 1,4 juta. Termasuk smartphone termurah spek Snapdragon 680. Karena jarang ada harga 1,4 juta yang bisa ngasih Snapdragon. Biasanya itu Uniswap atau enggak MediaTek. Oke. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita lanjut buat bahas ke bagian performa. Smartphone ini dibekali Qualcomm Snapdragon 680. Dan ini termasuk Snapdragon yang mumpuni banget. Mengapa saya bilang mumpuni? Karena di kelas harganya dengan dapat Qualcomm Snapdragon 680 itu nggak ada. Cuma di sini aja atau di Redmi 10C kalian dapat spek seperti ini. Nah, dengan core arsitektur adalah 4X Qualcomm Kirin 265 sama 4X ARM Cortex A73 2,4 MHz atau GHz. Dan ini spesialnya 6 nanometer. Mestinya sih dipakai main gaming dan dipakai harian, ini udah cukup banget. Dan menurut saya sih pabrikasi segini ya oke aja sih ya. Dari baterai mestinya awet. Kemudian untuk GPU-nya di sini menggunakan Adreno TM610. Ya, ini sudah mumpuni banget. Ntar kita lihat skor GPU-nya ya biar kalian tahu berapa skornya. Mesti sih kalau pakai GPU ini dapatnya di sejutaan atau skor GPU-nya. Kemudian untuk RAM. Ya, kalau kita bicara RAM ini kecil di tahun 2023 sejak adanya smartphone Itel S23. Jadi sekarang itu standar banget HP sejutaan wajib pakai RAM 8GB. Kalau kalian beli HP dengan sejutaan, RAM-nya masih 4GB, speknya masih cupu, atau prosesornya itu kurang oke, ya itu sayang sekali. Ya minimal RAM-nya kecil tapi chipsetnya mumpuni lah ya biar enak dipakai multitasking dan buat harian. Kalau udah penuh ya tinggal di close semua apps-nya. Nah ini ya RAM-nya 4GB dengan internal storage di 128GB. Sisa RAM-nya lagi 1GB, kepakainya udah 2,5GB. Dan di sini internal storage-nya lagi banyak ya. Dan ini sudah cukup banget ketimbang Poco yang kemarin saya bahas. Poco M5 itu internal storage-nya 64GB, install 3 gaming udah penuh. Cuma bisa main game 2 aja, game PUBG nggak bisa testing. Nah kalau ini bisa, game PUBG Mobile bisa, game Genshin Impact bisa diinstal juga, Mobile Legends juga bisa. Buat foto-foto pun masih bisa nih, masih banyak space-nya. Jadi kalau kalian cari storage yang mumpuni, ini bisa jadi pilihan. Selain prosesor yang oke dan storage yang oke, walaupun RAM memang kecil. Solusinya kalian tinggal close semua aplikasinya nanti dan masukin ulang. Jadi kan nggak terlalu banyak nge-reload gitu. Kemudian untuk OS, jangan khawatir. HP dari Xiaomi itu agak up to date ketimbang dari Trans Holding. Walaupun HP setahun yang lalu dia sudah menggunakan MIUI 14. Walaupun kita tahu MIUI ini banyak bugs-nya atau lain-lain, tapi untuk software masih oke banget dan Android-nya sudah Android 13 ya. Jadi ya untuk software masih diperhatikan sama pihak Xiaomi atau Redmi ini. Beda sama ini. Ini kalau udah pakai Android 12, pakai 2 tahun, 3 tahun lagi tetap Android 12. Ini juga sama, Tecno 8C kalau pakai Android 11 sama sampai tahun berapapun dia sama, nggak ada update software. Tapi kalau Xiaomi ini masih diperhatikan ya untuk softwarenya. Ini pun sudah Android 13, terus Android Security Patch-nya di sini 2023 bulan 7 tanggal 1. Jadi untuk software ini sudah terjamin banget. Gitu ya, MIUI 14.
Oke, kita lanjut bahas buat baterai. Ya, untuk baterai standar aja ya baterainya. Smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh. Ya, menurut saya baterai 5000 mAh udah cukup banget dipakai harian dengan adapter charger 10 watt. Dan ini bisa dipakai yang 18 watt juga kalau kalian bisa beli yang adapter charger 18 watt. Tapi kalau cukup di 10 watt ya udah pakai 10 watt aja kan, tinggal tidur aja besok dipakai lagi. Apalagi ini pabrikasi 6 nanometer yang tentunya hemat daya. Lanjut ke bagian layar. Nah, smartphone ini belum ada Full HD, belum ada refresh rate 90 Hz ya. Jadi layarnya menurut saya sih standar aja. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, apakah layarnya enak?" Ya, menurut saya sih lumayan enak walaupun belum Full HD, walaupun belum mendukung refresh rate 90 Hz. Ini ukuran layarnya 6,71 inch, kerapan layar di 268 ppi standar ya. Refresh rate-nya juga 60 Hz. Nah, kalau cek multitouch, kita coba ya multitouch dari HP ini, dia sudah mendukung 10 sentuhan. Jadi ini spesialnya dari Xiaomi untuk layar emang diperhatikan banget. Jadi kalau kalian pakai gaming dan multitasking, bukan multitasking ya, tapi buat gaming dan misalnya mencetnya banyak-banyak itu ini lebih nyaman ya dan lebih smooth. Kalian bisa lihat di reviewer yang lain juga nggak ada yang masalah dengan layar smartphone ini. Yang jadi masalah cuma satu, di sinyal. Katanya itu penerimaan sinyal dari Snapdragon ini kurang oke ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa seperti itu. Nah, padahal kalau kita bicara Snapdragon kan masih sih stabil aja untuk urusan sinyal ya. Tapi untuk HP ini ya agak kurang. Dan HP ini juga dipakai sama paman saya. Kemarin sempat ganti kartu ya, ganti juga. Kartunya tiba-tiba mati. Ada sekitar jaraknya 5 bulan dipakai. Habis itu HP-nya tuh sinyal itu nggak dapet gitu ya. Jadi harus ke SL Center buat ganti kartunya baru bisa aktif lagi. Ya mungkin kesalahan di SIM-nya ya, bukan di HP-nya. Tapi oke ya, dipakai harian masih oke banget. Ya kadang-kadang sinyalnya agak kurang ya kalau kita diam di pelosok itu. Kurang nangkep banget lah ya untuk sinyal. Oke, kita lanjut buat nonton YouTube. Untuk nonton di YouTube sih nggak ada masalah ya. Untuk layar sih sudah cukup banget nih untuk smartphone ini. Kita coba nonton 4K Dinosaurus, mau dengerin suara speakernya juga. Skibidi Toilet. Oke. Nah, itu dia ya kalau nonton YouTube. Menurut saya sih udah cukup banget kalau dipakai sekedar buat entertain, buat Netflix, YouTube. Karena suara speakernya juga nggak malu-maluin banget. Kita buat kamera dulu nih. Nah, untuk kamera, smartphone ini dibekali kamera 50 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Dan fitur-fiturnya di sini juga lumayan banget. Ada mode Pro, ada video. Videonya bisa merekam ya di 1080p di 30 fps. Kemudian ada foto, ada portrait, dan ada Morse. Di Morse ini ada mode night, ada 50 megapiksel, short video, slow motion, time lapse, dan edit. Dan kamera depan cuma 5 megapiksel aja. Standar aja sih ya. Dan untuk hasil kameranya ini cukup banget ya. Di-upload ke sosial media udah cukup menurut saya. Lumayan sih ya. Oke. Kita coba testing berapa foto ya. Saya testingnya di indoor aja buat testing. Karena ini udah banyak yang bahas. Ya udahlah kita testing di indoor aja biar ada hasil kamera. Hasil kamera itu seperti ini. Dan ini adalah hasil kamera dari smartphone dari Redmi, yaitu Redmi 10C. Yang untuk tone warna ini sih saya seneng banget ya. Oke lah, nggak pucet kayak Unisose ini. Kalau ini pakai rekam hasilnya nggak bakalan bagus ya. Nah kalau ini sih lebih mendingan dikit ya. Fokusnya juga cepet dan hasil rekaman juga ya lumayan oke lah ya dengan harga 1,4 juta. Kalau 2 jutaan kemahalan ya, ini sudah 1,4 juta, menarik banget. Dan ini termasuk smartphone yang mumpuni, gaming oke, kameranya oke ya, walaupun dari sensor-sensor nggak begitu lengkap gitu ya. Ya,
serah kalian mau beli yang mana ya. Ini harga 1.3 atau ini atau ini gitu ya. Kita itu testing kamera, kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil kamera depannya ya. Untuk kamera depannya standar aja sih ya, 5 megapiksel, nggak terlalu banyak berharap saya ya untuk hasil kameranya. Yang penting ada hasil kameranya udah oke banget. Nih untuk fokusnya sih seperti ini. Ya kayak itu hasil kamera depan dan belakang dari smartphone ini. Kita lanjut buat hasil foto. Hasil foto itu seperti ini. Nah, itu dia hasil kameranya. Kita lanjut buat bahas ke performa. Ya, smartphone ini emang performa nggak ada yang bisa nandingi untuk saat ini. Performa ya, bukan RAM ya. Karena standar RAM-nya ya ini, RAM 8 GB. Nah, kita bicara ke performa, yaitu prosesor. Nih, kita cek Antutu Benchmark Snapdragon 680. Nah, kita dapat skor yang lumayan oke banget ya, 300 ribuan. Dengan skor CPU yang lumayan tinggi di 110. Dan kita lihat GPU juga dapat lumayan tinggi di 48.000. Dan memori dapat segini. Dan ini sudah UFS ya. Jadi kalau kalian nanya, bang udah UFS apa enggak? Udah, jadi jangan khawatir. Nih UX-nya. Kemudian kita lihat skor dari GPU Max Benchmark. Tuh, dapatnya di 1 jutaan. Jadi ini emang HP gaming murah, spek paling oke banget di kelas harganya. RAM-nya gimana bang? Ya RAM-nya cuma 4 GB, jadi ya nggak sayang banget sih RAM-nya 4 GB. Kok nggak ada varian 8 GB ya untuk seri ini? Kita langsung aja testing gaming. Game pertama yang saya mau testing adalah Genshin Impact. Habis itu lanjut ke PUBG Mobile. Habis itu terakhir adalah Mobile Legends. Kita langsung aja masuk ke game Genshin Impact. Di sini sudah masuk ke game Genshin Impact. Untuk settingan grafisnya standar aja, tapi ini udah oke banget ya, lancar aja sih main Genshin Impact. Ya sama kayak Unisose Tiger T606. Tapi ini sih lebih stabil menurut saya ya. Lah, cuma kadang-kadang ada ngelag-ngelag juga dikit ya. Ya kena. Susah juga lawan bosnya ini. Ya kayak gitu ya untuk main game Genshin Impact di smartphone ini. Lumayan lancar aja sih, nggak ada frame drop yang sangat berarti banget ya. Dan smartphone-nya juga nggak begitu panas main game berat seperti ini. Ya ini performanya di atas Unisose Tiger T606 gitu ya. Kita lanjut buat testing game kedua, yaitu adalah game PUBG Mobile. Game kedua adalah game PUBG Mobile. Tuh game PUBG Mobile dapat settingan di smooth, high, kalau dimentokin sih di balance medium aja. Oke, kita coba testing.
Ya, Snapdragon 680 sih mestinya aman-aman aja sih ya. Main game seperti ini. Genshin Impact aja tadi lancar aja. Ini nggak ada bot juga, nggak ada musuh, nggak ada nih. Kita coba ke kota dulu, jalan-jalan. Ada. Mark the location. Lah, ini bukan boot ya, baru main aja udah mati. Oke lah, kita lanjut ke game Mobile Legend. Game terakhir adalah game Mobile Legend. Nah, untuk game Mobile Legend kita dapat settingan di Ultra. Kita lanjut buat main gamenya. Oh ya, ini belum selesai dulu semua ya. Tapi sih untuk main game Mobile Legend udah cukup sih ya. Untuk harga 1,4 juta, terus bisa dapat settingan Ultra, udah mumpuni lah ya. Ya, kayak gitu ya untuk testing gaming, game Genshin Impact, game PUBG, sama game Mobile Legends. Kita langsung aja kesimpulan dari smartphone ini. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang HP Redmi 10C. Smartphone ini tuh termasuk smartphone yang worth it banget ya di bagian performa atau chipsetnya. Dibandingkan brand-brand yang lain, dia sudah bisa ngasih Snapdragon 680 yang kita tak ketahui lah ya, Snapdragon itu emang terkenal awet, processingnya enak, multitasking enak, jarang yang ada namanya bugs atau error gitu ya, jarang ya di Snapdragon. Dan tukang servis pun seneng banget nyervis untuk prosesor yang seperti ini ya. Dan ketimbang UniSoC untuk saat ini tuh agak kurang di bagian mungkin sering ada error atau mati mendadak gitu ya, atau enggak susah diservis gitu ya. Klaimnya sih seperti itu untuk saat ini. Ya namanya juga teknologi kan, semakin zaman semakin berkembang. Ya mungkin nanti ini lebih gampang diperbaiki karena udah banyak yang make. Jadi tukang-tukang servis itu lebih mengenal isi daleman HP-HP dari ini itu atau UniSoC itu. Jadi lebih gampang untuk nyervisnya. Karena kan baru-baru juga nih tren HP UniSoC Tiger kan untuk tahun-tahun ini. Kalau dulu kan ya yang masih dicari ya MediaTek Helio G35 gitu ya, atau enggak di Snapdragon gitu ya dulu. Kalau sekarang mungkin yang ini UniSoC karena emang untuk entry level mereka merajai sekali. Tapi kalau kalian tidak peduli dengan RAM di tahun 2023 dan hanya mementingkan performa, Redmi 10C udah jadi pilihan yang tepat. Di semua sektor sudah diisi. Oke, gitu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai video. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.